Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Rodatul Jannah, guru matematika SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Oke, pada hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat ya. Namanya juga kuadrat, berarti nanti dia pangkatnya adalah 2. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat, ini pasti ada kuadratnya ya, karena di sini adalah fungsi kuadrat. Kalau tidak ada pangkat 2-nya berarti dia namanya linear. Oke, Bu Guru ulangi, bentuk umum dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c anggota bilangan real ya. Kemudian a-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, nanti kuadratnya akan hilang. Selanjutnya, sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Di sini ada 2. Berdasarkan nilai A, ya. Jika A-nya itu lebih dari 0, maka nanti grafiknya atau parabolanya terbuka ke atas, menghadap ke atas seperti ini. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka nanti parabolanya menghadap ke atas. Nah, yang kedua, jika A-nya itu kurang dari 0, maka di sini kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif ya, nanti parabolanya akan menghadap ke bawah. Ini gambarnya seperti ini. Jika A-nya lebih dari 0, nah kalau ini A-nya kurang dari 0. Ini kalau kita lihat dari nilai A-nya. Nah, sekarang yang kedua, kalau dilihat dari diskriminannya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka nanti diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, jika D-nya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Jadi nanti dia memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian jika D-nya lebih sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di sebuah titik. Dia hanya menyinggung saja. Yang terakhir, jika D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti nanti grafiknya itu ngambang ya. Kemudian yang ketiga, menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat? Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti nanti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Artinya nanti X-nya kita ganti 0, berapakah nilai Y-nya. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Kemudian koordinat titik baliknya atau titik puncaknya X, Y dengan X-nya adalah min B per 2A. Kemudian Y-nya adalah min D dibagi 4A. Yang terakhir, menentukan beberapa titik bantu lainnya apabila ini diperlukan. Tetapi kalau misalkan dari sini saja sudah kelihatan gambarnya bisa kita tarik, maka tidak perlu langkah yang keempat. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Diketahui berarti A-nya, A itu koefisien dari X kuadrat adalah 1, B-nya adalah min 4, B itu koefisien dari variabel X, kemudian C-nya, C itu adalah konstanta yang tidak ada variabelnya, yaitu min 5. Kemudian dari situ kita bisa mencari diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya adalah min 4 kuadrat, dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya adalah min 5. Min 4 kali 1 kali min 5. Kemudian, min 4 kuadrat 16 ditambah min 4 kali 1 kali min 5 adalah 20, sama dengan 36. Nah, kalau kita lihat ya, dari A-nya, A-nya itu lebih dari 1 ya, lebih dari 1 itu artinya parabolanya itu menghadap ke atas. Kemudian D-nya
D-nya itu sama dengan 36, berarti dia lebih dari 0, maka nanti grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik. Ya, seperti sifat-sifat fungsi kuadrat yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Nah, sekarang kita gambar bersama ya. Langkah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita tuliskan persamaan kuadratnya, X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan X, di sini kita tulis X ya. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian kita ambil angka di sini. Berapa kali berapa hasilnya adalah min 5. Nah, berapa kali berapa hasilnya min 5 itu kan hanya ada 2 bilangan. Ya, hanya ada satu kemungkinan, yaitu 1 dengan 5. Nah, biar hasilnya negatif, berarti kan salah satunya harus negatif. Kira-kira min 1-nya atau min 5-nya? Biar nanti kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Oke. Ini 5, 1. Kalau dikalikan hasilnya negatif, kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Berarti ini harus min 5, ini harus positif 1. Ya. Min 5 ditambah 1 adalah min 4, min 5 kali 1 adalah min 5. Oke. X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Kemudian yang ini X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Ini pindah ruas ya, min 5 pindah ruas jadi positif 5, 1 pindah ruas jadi negatif 1. Sehingga nanti di sini titiknya adalah 5,0, yang di sini adalah min 1,0. Oke, paham ya? Selanjutnya langkah yang kedua, berpotongan dengan sumbu Y. Kalau berpotongan dengan sumbu Y, artinya X-nya yang sama dengan 0. Berarti ini X-nya kita ganti angka 0. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. X-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti kan Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0. 4 kali 0 berapa? 0 ya. Min 5 hasilnya adalah ini 0. Min 4 kali 0 adalah 0, berarti 0 min 0 min 5, berarti Y-nya adalah min 5. Sehingga nanti titiknya adalah 0, min 5. Langkah yang ketiga, kita lihat, kita akan mencari sumbu simetri dan titik puncaknya. X sama Y. X itu rumusnya min B per 2A, Y itu rumusnya min D per 4A. Kita masukkan angkanya. X sama dengan min B per 2A sama dengan min, B-nya adalah min 4 per 2 kali 1. 4 per 2 min kali min adalah positif ya, 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian Y-nya adalah min D per 4A, D-nya adalah 36, berarti min 36 dibagi 4 kali A-nya 1. Min bagi plus adalah min, 36 bagi 4 sama dengan 9. Oke. Kemudian langkah yang keempat, mencari titik-titik apabila dibutuhkan. Nah, kita tahu dibutuhkan apa hendaknya, berarti kita harus lihat gambarnya terlebih dahulu. Kita lihat gambarnya. Yang pertama, X-nya adalah 5,0. Berarti X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5,0. Kemudian yang kedua, min 1,0. Min 1,0 ya, di sini X-nya min 1, Y-nya 0 ya. Kemudian di sini ada 0, min 5. 1 2 3 4 5. 0, min 5 ya. Karena tadi A-nya adalah positif, berarti nanti grafiknya menghadap ke atas. Tapi kita harus tahu dulu titik puncaknya. Titik puncaknya adalah 2, min 9. X-nya 2, Y-nya adalah 9. Berarti ini ke bawah panjang. Ini 2 di sini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ini 2. Nah, ini titik puncaknya adalah 2, min 9. Nanti ini kita tarik garis seperti ini, seret, terus ke bawah, ke atas. Nah, biar ini gambarnya bagus, kita ambil sebuah titik di sini, misalkan. Ini, kira-kira titik berapa ini?
1, 2, 3, 4 ya. Kita ambil titiknya 4, kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya di sini. Ambil 4, X-nya kita ganti dengan angka 4. Y sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 4 ya. Dikurangi 5 sama dengan 16 min 16 dikurangi 5. Sama dengan, ini coret 0 ya, min 5. Berarti kalau X-nya 4, maka nanti Y-nya adalah 5. 4, min 5. Ini min 5, berarti kita tarik garis ke sini ya. Nah, ini adalah titik bantunya, 4, min 5. Titik bantu. Sekarang kita tarik garis karena A-nya positif, anggap aja ini lurus ya. Ke atas, sip. Nah, ini parabolanya menghadap ke atas karena A-nya adalah positif. Kemudian karena D-nya itu juga positif, maka dia memotong sumbu X. Ini sumbu X. Maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Ke atas karena A-nya adalah positif. Ini adalah titik bantunya. Oke, itu tadi yang bisa Bu Guru jelaskan ya. Apabila kalian masih bingung bagaimana, apa ini dari mana, monggo silahkan kalian bisa bertanya di Teams ya, Microsoft Teams, atau boleh juga di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.